Tapi lagi-lagi ini diklaim hanya bisa mengatasi gejala-gejala ringan saja, bukan penyakit-penyakit COVID-19 yang mengarah ke berat ya. Maka vaksinasi tetap menjadi kunci agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel kita, di Mas Oji Channel. Sehat-sehat dan pastinya semakin bersemangat teman-teman semuanya ya. Hari demi hari harusnya kita menjadi lebih baik lagi. Teman-teman semuanya, seperti biasa, kali ini kita ingin berbagi informasi. Kita ingin sampaikan informasi terbaru terkait dengan obat COVID. Nah, kan beberapa waktu yang lalu kita pernah sampaikan ada obat COVID yang diklaim bisa mengobati COVID ya, bukan vaksin tetapi obat dalam bentuk pil. Namanya Molnupiravir. Nah, Molnupiravir ini konon diklaim sebagai salah satu penemuan terbaru yang bisa mengatasi pandemi COVID, yang bisa menurunkan resiko keparahan dari COVID-19. Nah, informasinya Indonesia itu bakalan segera menghadirkan obat ini. Obat Molnupiravir ini bakal didatangkan ke Indonesia kemungkinan akhir tahun ini, gitu ya, akhir tahun ini. Ini kata Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo kita simak dalam informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa Indonesia dalam waktu dekat akan menerima obat antivirus COVID-19 atau dikenal dengan Molnupiravir. Adapun rencana mendatangkan obat COVID-19 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa Indonesia akan menerima Molnupiravir atau obat antivirus COVID-19 pada akhir tahun 2021 setelah melakukan lobby dengan perusahaan farmasi raksasa asal Amerika Serikat, Merck, selaku produsen. Lantas, pasien dengan kriteria apa yang bisa menerima obat ini? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menjelaskan, Molnupiravir merupakan golongan obat antivirus yang memiliki fungsi untuk menghambat virus untuk bereplikasi. Hasil uji klinis tahap ketiga, Molnupiravir ini di rumah sakit dan menurunkan angka kematian sebanyak 50% pada kasus ringan. Sekali lagi, ini untuk kasus ringan, bukan kasus sedang atau kasus berat. Meski demikian, Dante menegaskan kehadiran obat antivirus ini bukan pengubah situasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sementara itu, ahli epidemiologi Pandu Riono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menegaskan manfaat vaksinasi jauh lebih baik daripada obat. Ia mengatakan vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terinfeksi COVID-19 yang parah bahkan kematian. Semua jenis vaksin COVID-19 jauh lebih bermanfaat dibanding Molnupiravir yang diduga bermanfaat pada 5 hari pertama setelah terinfeksi. Efeknya jauh lebih baik untuk mencegah agar COVID-19 yang parah dan alami kematian. Fokus pada vaksinasi saja. Sebagai informasi tambahan bahwa Molnupiravir ini menjadi antivirus oral pertama untuk pasien corona. Molnupiravir awalnya dikembangkan di Emory University, Amerika Serikat untuk mengobati influenza. Akan tetapi, Molnupiravir ternyata efektif dan aman untuk obat COVID-19. Berdasarkan hasil studi laboratorium, Molnupiravir kemungkinan efektif melawan varian virus corona termasuk Delta. Lebih-lebih jika Molnupiravir diberikan pada tahap awal infeksi. Meski demikian, masih dibutuhkan data yang lebih lengkap untuk memastikan efektivitas dan keamanan obat ini, sehingga uji klinis Molnupiravir di fase ketiga masih terus berlanjut. Akan tetapi perlu diingat, untuk menekan angka penularan COVID-19, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Yaitu tadi teman-teman semuanya terkait dengan Molnupiravir, obat yang diklaim menjadi obat virus COVID-19 yang bisa mengatasi tingkat keparahan bahkan sampai ke tingkat kematian. Tapi lagi-lagi ini diklaim hanya bisa mengatasi gejala-gejala ringan saja, bukan penyakit-penyakit COVID-19 yang mengarah ke berat ya. Maka vaksinasi tetap menjadi kunci agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Vaksinasi, vaksinasi, dan vaksinasi. Ini yang ditawarkan oleh pemerintah kita sampai sekarang agar semuanya warga negara kita
dalam target 70-80% sudah tervaksinasi sampai dengan akhir bulan ini, akhir tahun ini gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutannya tentang obat molnupiravir ini kita tunggu saja. Harapannya bisa menjadi salah satu solusi, tapi tetap vaksinasi itu dibutuhkan ya, dan jaga kesehatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi teman-teman tetap meyakini bahwa pandemi ini belum berakhir, sehingga kita wajib untuk tetap menjaga kesehatan kita. Nah, itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih segala dukungannya, terima kasih segala kebersamaannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.